Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Aprilia, NIM 19 10 20 40 80, kelas 5B Biologi. Dosen pembimbing Bapak Hendra Lardiman MPD dengan mata kuliah Biologi Konservasi. Pada video kali ini terdapat dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai diversitas ekosistem dengan sub-sub pembahasannya terdiri dari pengertian diversitas ekosistem dan komponen-komponen dalam ekosistem. Pokok pembahasan kedua yaitu mengenai habitat dan ekosistem dengan sub-sub pembahasannya terdiri dari pengertian habitat, macam-macam habitat, dan hubungan antara habitat dan ekosistem. Baik, pada pokok pembahasan pertama mengenai diversitas ekosistem. Satu, pengertian diversitas ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ini bisa dikatakan juga sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Keragaman hayati tingkat ekosistem merupakan keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi di biosfer daratan maupun lautan. Di dalam ekosistem tersebut, seluruh makhluk hidup akan melakukan hubungan timbal balik, baik antara makhluk hidup dengan lingkungannya maupun dengan komponen abiotiknya. Dalam ekosistem ini, organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem, di mana organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik. Dan sebaliknya, organisme itu juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk keperluan hidup. Dua, komponen-komponen dalam ekosistem. Dalam komponen ekosistem ini terdapat dua komponen. Yang pertama yaitu komponen abiotik, merupakan komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati, seperti tanah. Sifat tanah ini juga berperan dalam ekosistem, yang meliputi tekstur, kematangan, dan kemampuan menahan air. Yang kedua yaitu air. Persediaan air di permukaan tanah juga mempengaruhi kehidupan tumbuhan dan hewan. Hal ini dipengaruhi bahwa kehidupan makhluk hidup dengan memperhatikan suhu air, kadar mineral air, salinitas, arus air, penguapan, dan kedalaman air. Yang ketiga yaitu udara. Udara juga merupakan lingkungan abiotik yang berupa gas yang berbentuk atmosfer yang melingkupi makhluk hidup. Yang keempat itu cahaya matahari, merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di muka bumi ini. Salah satunya sebagai faktor utama yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Dan yang terakhir yaitu suhu dan temperatur. Setiap makhluk hidup juga memerlukan suhu yang optimal untuk melakukan kegiatan metabolisme dan perkembangbiakannya. Selanjutnya yaitu komponen biotik, merupakan komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Berdasarkan peranannya, komponen biotik dalam ekosistem ini dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama produsen, merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis, contohnya itu pada tumbuh-tumbuhan. Dan kedua itu konsumen, adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan menggunakan makanan yang dihasilkan oleh produsen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya itu pada hewan dan manusia. Dan ketiga yaitu pengurai, merupakan zat remik yang dapat menguraikan makhluk lain menjadi zat hara. Contohnya itu pada bakteri dan jamur. Selanjutnya, pada materi kedua mengenai habitat dan ekosistem. Satu, pengertian habitat. Habitat merupakan tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Pada dasarnya, habitat merupakan lingkungan-lingkungan fisik yang dikelilingi oleh populasi dalam suatu spesies yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh spesies tersebut. Kelengkapan habitat terdiri dari berbagai macam jenis, termasuk makanan, perlindungan, dan faktor-faktor lainnya yang diperlukan oleh spesies untuk bertahan hidup dan melangsungkan reproduksinya secara berhasil. Habitat sebagai tempat yang spesifik
di mana spesies dapat hidup baik sementara maupun selamanya. Habitat merupakan suatu kawasan yang terdiri dari komponen biotik serta abiotik dan merupakan suatu kesatuan untuk digunakan sebagai tempat hidup dan juga berkembang biak untuk satwa liar. Selanjutnya itu macam-macam habitat. Pada yang pertama itu habitat padang rumput, merupakan habitat yang berada di wilayah padang rumput dengan curah hujan yang berkisar 25 sampai hingga 50 cm per tahunnya. Oleh karena itu, pada rumput ini cukup sulit untuk mendapatkan air sebab drainase yang rendah. Maka tumbuhan yang dapat tumbuh di padang rumput juga terbatas. Kebanyakan didominasi oleh jenis rumputan. Contohnya pada hewan yang hidup pada habitat pada rumput diantaranya adalah jerapah, kambing liar, zebra, singa, dan harimau. Yang B yaitu habitat hutan tropis, merupakan daerah dengan curah hujan yang tinggi dan turun sepanjang tahun. Hutan tropis memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan yang paling tinggi. Yang C yaitu habitat gurun. Tumbuhan yang banyak ditemukan pada habitat gurun ini adalah tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan kering atau sedikit air. Contohnya yaitu seperti pada kaktus. Dengan memiliki daun berbentuk duri dan berakar panjang. Yang kedua yaitu habitat air tawar. Tumbuhan yang hidup di air tawar ini meliputi tumbuhan hidrofit yang memiliki ciri-ciri khusus. Contohnya itu seperti teratai. Daun teratai memiliki lebar dan tipis. Batang dan akar teratai memiliki rongga-rongga udara yang berfungsi untuk mengapung. Habitat laut. Ciri-cirinya yaitu memiliki kadar garam di daerah tropis lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang jauh dari khatulistiwa. Selanjutnya, yaitu mengenai hubungan antara habitat dan ekosistem. Habitat suatu organisme adalah tempat organisme itu hidup atau tempat kemana seseorang harus pergi untuk menemukan organisme tersebut. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antar tamu atau berbagai populasi dengan lingkungannya. Sebuah ekosistem berisi banyak habitat. Habitat adalah rumah dalam desa ekosistem. Dalam ekosistem ini tinggallah beberapa komunitas yang terdiri dari berbagai populasi. Selanjutnya, tempat tinggal makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya secara normal disebut dengan habitat. Habitat adalah tempat tinggal satu individu atau populasi spesies tertentu. Lingkungan adalah semua hal yang berada di sekitar kita, meliputi udara, air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan suatu kesatuan hubungan antara komponen makhluk hidup dengan komponen makhluk tak hidup yang terdapat di suatu tempat tertentu. Makhluk hidup untuk melangsungkan kegiatan makan, minum, bernafas, bergerak, tumbuh, serta berkembang biak memerlukan tempat tinggal yang disebut dengan habitat. Kemudian di sekitar tempat tinggal mereka terdapat udara, air, tanah yang disebut sebagai lingkungan. Sehingga terjadi hubungan interaksi timbal balik yang membentuk suatu sistem tatanan kehidupan antar makhluk hidup dengan makhluk tak hidup yang dinamakan dengan ekosistem. Demikianlah video kali ini. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.